Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Kembali lagi pembelajaran pada PKN ini. Di sini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya. Tapi sebelum memulai atau Bapak menjelaskan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang memang diharuskan agar diberi kelancaran. Silakan berdoa dalam hati untuk memulai pembelajaran ini. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan materi pada bab 3 ini, kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada kelas 9, Bapak akan mencoba menjelaskan pada pengertian kedaulatan. Kata daulat berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan sendiri, kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan berarti juga pemerintah mendapatkan mandat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu sebagai pengertian. Pengertian pada kedaulatan ini juga berarti pemerintah mendapat mandatnya dari rakyat, oleh rakyatnya, untuk rakyat. Pemerintah oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang ada diselenggarakannya dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintah dari rakyat dikenal dengan istilah demokrasi. Adapun pada ketertiban rakyat dalam membentuk pemerintah dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Atau selanjutnya, pada pengertian menurut para ahli, menurut Zainuddin, dijelaskan bahwa seorang ahli tata negara dari Prancis, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Bahwa kedaulatan memiliki 4 sifat pokok. Memang ada sifat asli, ada sifat permanen, sifat tunggal yang memang artinya kekuasaan itu merupakan satu-satu dalam negara yang tidak dibagikan pada badan-badan lainnya. Dan sifat yang selanjutnya tidak terbatas, yang memang artinya kekuasaan itu tidak dibatasi kekuasaan lain. Menurut para ahli, selanjutnya pada teori kedudukan, pada teori kedaulatan ini Bapak coba menjelaskan. Adapun pada teori kedaulatan tersebut ada beberapa, seperti teori kedaulatan Tuhan, ya, yang memang teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah, yang memang mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Memang menurut kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan pada tokoh-tokoh negara terpilih
secara kodratnya. Oke ya, selanjutnya ada teori kedaulatan raja. Nah, ini yang memang kedaulatan Tuhan ini yang pada berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Memang seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama, justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat ini kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Selanjutnya ada teori kedaulatan negara. Menurut teori bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan negara adalah yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Selanjutnya ada teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaannya pada pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah pada tertulis maupun tidak tertulis yang memang membimbing pada kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan sadar hukum yang memang negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif negara yang mendirikan sebagai panglima. Selanjutnya ada teori kedaulatan. Ini beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, bahwa rakyat memberikan sebagian kekuasaan kepada penguasa yang terpilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Ya. Oke. Teori kedaulatan yang sudah dijelaskan. Selanjutnya ada bentuk kedaulatan. Nah, di sini pada bentuk kedaulatan ini kedalam yang berarti kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintah sendiri dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat tanpa campur tangan negara lain. Bahwa negara keluar yang berarti kekuasaan untuk berhubungan dan kerjasama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Oke ya, bentuk negara. Nah, pada bentuk ini prinsip kedaulatan bahwa negara Indonesia, negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat, landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Oke, pada melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, pada perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut dari masa ke masa kemerdekaan sampai saat ini. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pada pelaksanaan
pada pelaksanaan demokrasi. Hal contohnya pada demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, memang di dalamnya pada tahun yang sudah dijelaskan yang memang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun pada maklumat pemerintah pada 14 November ada hal itu, ada perubahan badan konstitusi, berlakunya kembali undang-undang dan tidak berlakunya sebagai undang-undang Nusantara. Tahun 1995 ada pembentukan majelis MPR, pembentukan DPAS, bahwa pada saat itu adanya perubahan ya, tentunya pada demokrasi terpimpin. Pada periode ini seiring juga disebutkan dengan Orde Lama bahwa undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Oke, selanjutnya pada demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai 1998, yang memang pada periode ini dikenal sebutan pemerintahan Orde Baru. Oke, pada ini memang sering disebut pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, demokrasi Pancasila ada reformasi pada tahun 1998 sekarang. Oke, pada perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia, negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat, menganut sistem pemerintah yang memang bermacam-macam yang ada di Indonesia. Sistem pemerintah mengalami berbagai perubahan sesuai perubahan politik kenegaraan, seperti sistem parlementer, seperti sistem semi-parlementer, seperti sistem presidensial ya. Sudah dijelaskan bagaimana pada parlementer ini adalah sebuah sistem pemerintah di mana parlemennya memiliki peran penting dalam pemerintah. Selanjutnya pada semi parlementer sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintah yang memang seperti menteri diangkat oleh presiden, perdana menteri diintervensi oleh presiden, kabinet dibentuk oleh presiden, menteri-menteri secara perorangan dan seluruhan bertanggung jawab pada parlemen. Yang terakhir, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selanjutnya, pada sistem presidensial memang sering disebut sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Pada sistem pemerintahan ini bahwa kekuasaannya eksekutif yang pertama menurut para ahli, presiden yang terpilih rakyat memimpin pemerintahnya dalam mengangkat pejabat-pejabat pemerintahnya. Selanjutnya ada pemerintah dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menyatukan. Selanjutnya tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Biasanya sudah dijelaskan, dan di sini ada bagian bidang-bidangnya seperti
seperti MPR, ada presiden, ada Dewan Perwakilan Rakyat, dan ada Dewan Perwakilan Daerah, dan ada Badan Pemeriksa Keuangan. Ada Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Nah, pada kali ini sudah dijelaskan ya bagian-bagiannya yang memang sudah dijelaskan pada antar lembaga. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bisa dipahami, mudah untuk dipahami dalam penyampaian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tolong ditulis di bukunya masing-masing dalam hal yang memang membuat sebuah catatan penting dalam materi pada bab 3 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.